Kembali berjumpa di materi sejarah metodologi desain. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Kita lanjut untuk mengklarifikasi terminologi antara desain ilmiah, ilmu desain, keilmuan desain. Masih terkait dengan pembahasan tentang hubungan metodologi desain dengan ilmu pengetahuan. Berikut terminologinya. 1. Desain ilmiah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, asal-usul metode desain terletak pada metode ilmiah, mirip dengan teori keputusan dan metode riset operasional. Pencetus, gerakan metode desain, juga menyadari bahwa telah terjadi perubahan dari desain pra-industri ke desain industri dan bahkan mungkin ke desain pasca industri. Alasan yang dikemukakan untuk mengembangkan metode baru seringkali didasarkan pada asumsi ini. Modern, desain industri terlalu rumit untuk metode intuitif. Paruh pertama abad ini juga telah melihat pesatnya pertumbuhan landasan ilmiah dalam berbagai jenis desain, mis. Ilmu material, ilmu teknik, ilmu bangunan, ilmu perilaku. Pandangan yang relatif sederhana tentang hubungan desain sains adalah bahwa, melalui ketergantungan desain modern pada pengetahuan ilmiah, melalui penerapan pengetahuan ilmiah dalam tugas-tugas praktis, desain, membuat sains terlihat, Willem, 1990. Jadi kita mungkin setuju bahwa desain ilmiah mengacu pada desain industri modern yang berbeda dari pra-industri, desain berorientasi kerajinan, berdasarkan pengetahuan ilmiah tetapi menggunakan campuran metode desain intuitif dan non-intuitif. 2. Ilmu desain, design science. Ilmu desain adalah istilah yang mungkin pertama kali digunakan oleh Gregory, 1966, dalam konteks konferensi 1965 tentang metode desain. Yang lain juga memiliki pengembangan ilmu desain sebagai tujuan mereka, misalnya, pencetus konferensi ICET, Workshop Design Construction, WDK, adalah The International Society for Design Science. Kepedulian untuk mengembangkan ilmu desain telah mengarah pada upaya untuk merumuskan metode desain, metode rasionalisasi tunggal, berdasarkan bahasa dan teori formal. Kami bahkan telah menghadirkan konsep Creativity as an Exact Science, Altshuler, 1984. Namun keinginan untuk mengilmui desain dapat ditelusuri kembali ke ide-ide dalam gerakan desain modern. Perancang Theo van Doesburg menulis pada tahun 1920-an. Zaman kita memusuhi setiap spekulasi subjektif dalam seni, sains, teknologi, DLL. Semangat baru, yang telah mengatur hampir semua kehidupan modern, menentang spontanitas hewani, dominasi alam, kebingungan artistik. Untuk membangun sebuah objek baru kita memerlukan sebuah metode, yaitu, sebuah sistem objektif. Van Doesburg, 1923. Dan beberapa saat kemudian, arsitek Le Corbusier menulis, penggunaan rumah terdiri dari urutan fungsi tertentu yang teratur. Urutan reguler dari fungsi-fungsi ini adalah fenomena lalu lintas. Membuat lalu lintas itu tepat, ekonomis, dan cepat adalah upaya utama ilmu arsitektur modern. Le Corbusier, 1929. Hansen, 1974, dikutip oleh Hubka dan Eder, 1987, menyatakan tujuan ilmu desain adalah untuk mengenali hukum desain dan aktivitasnya, dan mengembangkan aturan. Tampaknya ilmu desain ini hanya terdiri dari desain sistematis, prosedur desain yang diatur secara sistematis. Hubka dan Eder menganggap ini sebagai interpretasi ilmu desain yang lebih sempit daripada milik mereka. Ilmu desain terdiri dari kumpulan, sistem, pengetahuan yang terhubung secara logis di bidang desain, dan berisi konsep informasi teknis dan metodologi desain. Desain sains membahas masalah menentukan dan mengkategorikan semua fenomena reguler dari sistem yang akan dirancang, dan proses desain. Ilmu desain juga berkaitan dengan memperoleh dari pengetahuan terapan ilmu alam informasi yang sesuai dalam bentuk yang cocok untuk digunakan perancang. Definisi ini melampaui desain ilmiah, termasuk pengetahuan sistematis proses desain dan metodologi serta dasar-dasar ilmiah, teknologi desain artefak. Bagi Hubka dan Eder unsur penting ilmu desain adalah 1. Pengetahuan terapan dari ilmu alam dan manusia. 2. Teori sistem teknis. 3. Teori proses desain. 4.
metodologi desain. Andreasen, 1991, menunjukkan dua bidang teori penting dalam ilmu desain yang digambarkan oleh Hubka, untuk teknik mesin teori proses desain, prosedur umum, metode, alat, dan teori sistem mesin, klasifikasi, pemodelan, DLL. Sistem teknis. Ini membantu untuk mendefinisikan ilmu desain sebagai termasuk pengetahuan dan teori proses dan produk. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu desain mengacu pada pendekatan desain yang terorganisir secara eksplisit, rasional dan sepenuhnya sistematis, bukan hanya pemanfaatan pengetahuan ilmiah dari artefak, tetapi desain dalam arti tertentu sebagai kegiatan ilmiah itu sendiri. 3. Keilmuan desain. Ada beberapa kebingungan antara konsep ilmu desain dan keilmuan desain, karena keilmuan desain tampaknya menyiratkan, atau bagi sebagian orang memiliki tujuan, pengembangan, ilmu desain. Sebagai contoh, kita memiliki praksiologi, ilmu tentang tindakan efektif, dan dalam The Sciences of the Artificial, Simon, 1969, mendefinisikan, ilmu desain, sebagai sebuah badan yang tangguh secara intelektual, analitik, sebagian dapat diformalkan, sebagian bersifat empiris, doktrin yang dapat diajarkan tentang proses desain. Pandangan ini kontroversial. Sebagaimana Grant, 1979, menulis, kebanyakan pendapat di antara ahli metodologi desain dan di antara para desainer berpendapat bahwa tindakan mendesain itu sendiri bukanlah dan tidak akan pernah menjadi aktivitas ilmiah, yaitu, bahwa merancang itu sendiri merupakan kegiatan non-ilmiah atau ailmiah. Namun, Grant juga memperjelas bahwa, studi tentang perancangan dapat menjadi kegiatan ilmiah, yaitu, desain sebagai suatu aktivitas dapat menjadi subjek penyelidikan ilmiah. Pandangan serupa tentang keilmuan desain juga telah dinyatakan dengan jelas oleh Gasparsky, 1990. Keilmuan desain seharusnya dipahami, seperti halnya ilmu sains, sebagai federasi subdisiplin yang memiliki desain sebagai subjeknya. Kepentingan kognitif mereka. Oleh karena itu, dalam pandangan terakhir ini, ilmu desain adalah studi tentang desain, sesuatu yang mirip dengan apa yang telah saya definisikan di tempat lain sebagai metodologi desain, studi tentang prinsip, praktik, dan prosedur desain. Bagi saya, metodologi desain meliputi studi tentang bagaimana desainer bekerja dan berpikir, pembentukan struktur yang sesuai untuk proses desain, pengembangan dan penerapan metode desain baru, teknik dan prosedur, dan refleksi pada sifat dan tingkat pengetahuan desain dan penerapannya untuk masalah desain. Jadi mari kita setuju di sini bahwa keilmuan desain mengacu pada tubuh kerja yang mencoba untuk meningkatkan pemahaman kita tentang desain melalui metode penyelidikan ilmiah, yaitu sistematis, andal. 4. Perkembangan terbaru dalam metodologi desain. Metodologi desain terus berkembang dan mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa perkembangan terbaru dalam metodologi desain. Desain berbasis data, data-driven design. Desain berbasis data atau data-driven design adalah pendekatan desain yang menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan memperbaiki pengalaman mereka. Desain berbasis data memanfaatkan algoritma untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan memperbaiki produk. Desain berbasis sistem, system-based design. Desain berbasis sistem atau system-based design merupakan pendekatan yang mempertimbangkan interaksi antara elemen sistem yang berbeda dan pengaruhnya terhadap kinerja sistem secara keseluruhan. Desain berbasis sistem mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen sistem dapat digabungkan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan solusi yang optimal. Desain berbasis pengalaman, experience-based design. Desain berbasis pengalaman atau experience-based design merupakan pendekatan desain yang mempertimbangkan pengalaman pengguna sebagai titik fokus utama. Desain berbasis pengalaman mencoba untuk memahami dan memperbaiki pengalaman pengguna dari awal hingga akhir, mulai dari interaksi pertama dengan produk hingga penggunaan jangka panjang. Desain partisipatif, participatory design.
Desain partisipatif atau participatory design adalah pendekatan desain yang melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses desain. Dalam desain partisipatif, pengguna diundang untuk berpartisipasi dalam tahap desain untuk memberikan masukan, ide, dan umpan balik. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa produk yang dibuat memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Desain berbasis nilai, value-based design. Desain berbasis nilai atau value-based design adalah pendekatan desain yang mempertimbangkan nilai-nilai yang diinginkan atau diperlukan oleh pengguna dan masyarakat. Desain berbasis nilai mempertimbangkan bagaimana produk dapat meningkatkan kualitas hidup pengguna dan menciptakan nilai sosial yang positif. Metodologi desain terus berkembang dan mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya pendekatan baru seperti desain berbasis data, desain berbasis sistem, desain berbasis pengalaman, desain partisipatif, dan desain berbasis nilai. Perkembangan-perkembangan ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan memenuhi kebutuhan pengguna serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam bukunya tahun 1984, Developments in Design Methodology, Christopher Alexander menyajikan tinjauan menyeluruh tentang evolusi metodologi desain hingga saat itu. Alexander adalah seorang arsitek terkemuka, perencana kota, dan ahli teori desain yang telah memberikan kontribusi signifikan pada bidang metodologi desain. Bukunya dianggap sebagai karya Mani di lapangan, dan gagasannya terus memengaruhi praktik desain kontemporer. Buku Alexander menguraikan perkembangan utama dalam metodologi desain yang terjadi hingga tahun 1980-an. Dia mengidentifikasi 4 periode utama dalam evolusi metodologi desain. Desain prailmiah, periode ini mengacu pada tahap desain paling awal, sebelum prinsip ilmiah apapun diterapkan pada proses tersebut. Desainer pada periode ini mengandalkan intuisi, pengalaman, dan coba-coba untuk menciptakan solusi. Desain ilmiah, periode ini dimulai pada akhir abad ke-19 ketika para desainer mulai menerapkan prinsip-prinsip ilmiah pada proses desain. Desainer pada periode ini menggunakan metode seperti pemodelan matematika, pengujian empiris, dan optimisasi untuk membuat solusi. Desain sistematis, periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-20 ketika para desainer mulai menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dalam proses desain. Desainer pada periode ini mengembangkan metode sistematis untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, seperti metode desain, pohon keputusan, dan diagram alur. Meta design, periode ini dimulai pada tahun 1970-an dan ditandai dengan fokus pada proses desain daripada desain itu sendiri. Desainer pada periode ini tertarik untuk menciptakan sistem yang dapat memfasilitasi proses desain, seperti alat desain berbantuan komputer, bahasa desain, dan protokol desain. Alexander juga mengidentifikasi beberapa tema kunci yang muncul dalam metodologi desain dari waktu ke waktu, termasuk peran intuisi dalam proses desain, pentingnya pemecahan masalah, kebutuhan akan kolaborasi, dan kebutuhan akan metode desain yang sistematis. Secara keseluruhan, buku Alexander memberikan tinjauan menyeluruh tentang evolusi metodologi desain hingga tahun 1980-an. Ide-idenya terus memengaruhi praktik desain kontemporer, dan karyanya tetap menjadi referensi penting bagi siapapun yang tertarik dengan teori dan praktik desain. Penggunaan metodologi desain berkembang seiring waktu sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan manusia. Prinsip-prinsip desain yang kuat dan terstruktur diperlukan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah yang dihadapi. Berikut adalah lintasan waktu dari beberapa perkembangan dalam metodologi desain. 1. 1856 Christopher Dresser memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam desain produk yang disebut sebagai scientific design. Christopher Dresser adalah seorang desainer industri Inggris yang hidup pada abad ke-19 dan dikenal sebagai salah satu pelopor pendekatan ilmiah dalam desain produk. Ia memperkenalkan konsep scientific design yang memadukan prinsip-prinsip ilmiah, teknologi, dan estetika dalam proses desain produk. Dresser memandang desain sebagai proses yang harus dilakukan secara sistematis dan rasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis,
fungsional, dan estetika secara bersamaan. Dalam karyanya, Dresser menciptakan berbagai produk industri yang memperlihatkan penggunaan material dan teknologi modern serta estetika yang sederhana dan elegan. Konsep scientific design yang diperkenalkan oleh Dresser dianggap sebagai awal dari perkembangan metodologi desain modern. 1922, Laszlo Moholy-Nagy memperkenalkan gagasan tentang functional design yang memfokuskan pada penggunaan material dan teknologi modern untuk menciptakan produk yang fungsional dan efisien. Laszlo Moholy-Nagy adalah seorang seniman, fotografer, dan desainer asal Hungaria yang sangat berpengaruh dalam pengembangan seni dan desain pada abad ke-20. Pada tahun 1922, Moholy-Nagy memperkenalkan gagasan tentang functional design dalam bukunya yang berjudul Production Reproduction, A New Design in the Machine AG, Produksi Reproduksi, Desain Baru di Era Mesin. Gagasan ini menekankan pada penggunaan material dan teknologi modern untuk menciptakan produk yang fungsional dan efisien. Menurut Moholy-Nagy, desain fungsional harus mencerminkan karakteristik dari material yang digunakan dan mengikuti prinsip-prinsip teknologi modern. Desain fungsional juga harus memperhatikan tujuan penggunaan produk dan menempatkan fungsi pada prioritas utama. Pendekatan desain fungsional Moholy-Nagy juga berfokus pada penggunaan bentuk sederhana, garis-garis lurus, dan warna netral, serta meminimalkan hiasan dan ornamen yang tidak diperlukan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memiliki estetika yang baik dan tampilan yang modern. Gagasan functional design Moholy-Nagy sangat penting dalam pengembangan desain modern dan menjadi dasar bagi gerakan desain modern di Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1920-an dan 1930-an. Konsep ini masih relevan dan sering diterapkan dalam desain produk modern saat ini, di mana efisiensi dan fungsi menjadi faktor penting dalam pengembangan produk. Konsep yang terkenal pada masa ini adalah konsep Form Follows Function, pertama kali diperkenalkan oleh arsitek Amerika Serikat bernama Louis Sullivan pada akhir abad ke-19, sekitar tahun 1896. Konsep Form Follows Function kemudian menjadi prinsip penting dalam desain modern, terutama dalam desain produk dan arsitektur, pada abad ke-20. 1960-an Joseph Muller Brockman memperkenalkan pendekatan grid system dalam desain grafis. Joseph Muller Brockman adalah seorang desainer grafis asal Swiss yang terkenal dengan gaya desainnya yang bersih, minimalis, dan efektif. Grid system adalah metode desain grafis yang menggunakan sebuah grid atau kerangka sebagai dasar untuk membangun struktur dan tata letak dari elemen-elemen visual pada sebuah desain. Grid system membantu desainer grafis untuk membuat tata letak yang konsisten dan mudah dibaca oleh pengguna, serta memastikan bahwa elemen-elemen visual ditempatkan dengan tepat dan seimbang. Dalam pendekatan ini, sebuah grid dibagi menjadi kolom-kolom dan baris-baris, sehingga memungkinkan desainer grafis untuk menempatkan elemen-elemen visual dengan presisi dan konsistensi yang tinggi. Pendekatan ini menjadi dasar dalam pembangunan tata letak desain grafis modern dan terus diterapkan hingga saat ini. 1970-an perkembangan participatory design dimulai di Skandinavia, di mana pengguna dan pemangku kepentingan lainnya dilibatkan dalam proses desain. Participatory design adalah pendekatan desain yang melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses desain produk atau layanan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna, serta meningkatkan kepuasan dan partisipasi mereka dalam penggunaan produk atau layanan tersebut. 1980-an Christopher Alexander memperkenalkan konsep pattern language dalam bukunya yang berjudul A Pattern Language, Towns, Buildings, Construction. Buku ini diterbitkan pada tahun 1977 dan mengusulkan sebuah metode baru dalam desain arsitektur yang berfokus pada penggunaan pola-pola yang terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan berfungsi dengan baik. Christopher Alexander mengembangkan pattern language
sebagai cara untuk membantu desainer arsitektur dan pengembang kota dalam menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi. Pendekatan ini telah diterapkan dalam berbagai proyek pembangunan di seluruh dunia, dan telah membantu menghasilkan lingkungan yang lebih ramah pengguna dan berfungsi dengan baik. Pattern language juga telah mempengaruhi perkembangan berbagai disiplin desain lainnya, termasuk desain produk dan desain pengalaman pengguna, UX design. 1980-an konsep Design for Service dan Service Design mulai berkembang pada tahun 1980-an dan 1990-an, meskipun asal mula konsep ini dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an. Pada tahun 1982, Richard Buchanan, seorang profesor desain di Carnegie Mellon University, mengajukan gagasan tentang desain untuk komunikasi, yang menyelidiki peran desain dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara orang-orang dan organisasi. Konsep ini kemudian berkembang menjadi desain untuk layanan, yang menekankan pentingnya penggunaan desain untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dalam penggunaan layanan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, service design semakin menjadi area fokus dalam desain di seluruh dunia. Design for service dan service design saat ini diterapkan dalam berbagai industri dan bidang, termasuk perbankan, perhotelan, kesehatan, dan transportasi. Pengenalan dan penyebaran konsep design for service dan service design adalah hasil dari kontribusi berbagai praktisi dan akademisi dalam disiplin desain. 1986 konsep user-centered design pertama kali muncul pada tahun 1986 melalui karya Don Norman, seorang ilmuwan kognitif dan desainer asal Amerika Serikat. Konsep ini muncul dalam bukunya yang berjudul The Design of Everyday Things, yang membahas tentang pentingnya mempertimbangkan pengguna dalam proses desain. Konsep user-centered design menjadi penting dalam pengembangan produk karena membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat digunakan dengan mudah dan nyaman oleh pengguna. 1990-an dan 2000-an Agile Development populer pada tahun 1990-an dan 2000-an. Pada saat itu, terdapat beberapa organisasi yang mencari cara untuk mempercepat proses pengembangan perangkat lunak dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas, dalam rangka bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu dokumen penting yang mempopulerkan metodologi Agile adalah Manifesto for Agile Software Development, yang diterbitkan pada tahun 2001 oleh sekelompok praktisi perangkat lunak yang terdiri dari 17 orang. Grup ini terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak, termasuk Ken Beck, Martin Fowler, dan Jeff Sutherland. Manifesto tersebut menekankan nilai-nilai inti dari metodologi Agile, seperti fokus pada individu dan interaksi, produk yang berfungsi, dan respons terhadap perubahan. Manifesto ini menjadi dasar bagi pendekatan Agile dalam pengembangan perangkat lunak. 1990-an munculnya desain berbasis pengalaman atau experience design, yang mempertimbangkan pengalaman pengguna sebagai faktor utama dalam desain. Disiplin ini mempertimbangkan pengalaman pengguna sebagai faktor utama dalam proses desain, dan bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan memuaskan bagi pengguna. Experience design melibatkan pendekatan interdisipliner dalam desain, dan melibatkan banyak disiplin, termasuk psikologi, antropologi, dan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan experience design berfokus pada pengalaman pengguna secara menyeluruh, dan mempertimbangkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan dalam konteks yang lebih luas. Pada 1990-an kemudian dikenal ilmu User Experience, User Interface, UX, UI, dalam keilmuan desain. Metode User Interface, User Experience, UI, UX, adalah sebuah disiplin desain yang berfokus pada pengalaman pengguna dalam interaksi dengan produk atau layanan, termasuk desain antarmuka pengguna dan interaksi manusia-komputer. 2000-an, Design Thinking. Perkembangan Design Thinking dimulai di Stanford University, yang memadukan pendekatan desain dengan pemecahan masalah secara kreatif.
Pendekatan ini memadukan metode desain dengan teknik-teknik pemecahan masalah, dan menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam proses desain. Salah satu figur penting dalam perkembangan design thinking adalah David Kelley, seorang profesor desain di Stanford University dan pendiri agensi desain global, IDEO. Design thinking menempatkan 4 tahap utama dalam proses desain, yaitu pemahaman, understand, empati, empathize, ideation, ideate, dan prototyping, prototype. 2010, desain berbasis data atau data-driven design, mulai berkembang dengan adanya teknologi yang memungkinkan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Hal ini disebabkan oleh adanya teknologi dan perangkat lunak yang memungkinkan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, mengukur kinerja produk, dan mengevaluasi pengalaman pengguna. Dalam desain berbasis data, pengambilan keputusan didasarkan pada analisis data dan bukti empiris, bukan hanya pada intuisi dan pendapat subjektif desainer. Dengan menggunakan 2013 metodologi Lean User Experience, Lean UX. Lean UX adalah suatu metodologi desain yang fokus pada pengembangan produk digital dengan cara yang cepat dan efisien. Metodologi Lean UX menekankan pada kerja sama tim yang kuat dan pengujian produk yang berulang kali pada tahap-tahap pengembangan. Lean UX menggunakan prinsip-prinsip dari Lean Startup dan metodologi Agile untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan nilai bagi perusahaan. 2020, desain berbasis sistem atau System-Based Design, semakin diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan dalam desain produk. Konsep desain berbasis sistem ini bertujuan untuk melihat produk atau layanan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, seperti ekosistem bisnis atau lingkungan yang lebih luas. Dalam desain berbasis sistem, desainer tidak hanya fokus pada produk atau layanan itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan hubungan dengan unsur lain dalam sistem dan bagaimana interaksi antara elemen-elemen ini dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Dari lintasan waktu ini, dapat dilihat bahwa metodologi desain telah berkembang dari pendekatan ilmiah hingga pengalaman pengguna menjadi fokus utama dalam desain. Perkembangan ini juga didukung oleh teknologi dan metodologi baru, seperti pengumpulan dan analisis data, pemecahan masalah secara kreatif, dan pemikiran berbasis sistem. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dukung terus channel-channel edukasi.